Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tersesat di sebuah rumah yang seharusnya tidak ada? Sebuah rumah yang muncul entah dari mana, lalu menjerat siapapun yang masuk ke dalamnya? Malam itu, seorang sopir ambulans mengalami kejadian paling mengerikan dalam hidupnya. Ia berhenti di sebuah rumah tua di pinggir jalan, dan sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Buat kalian yang suka kisah-kisah horor dan misteri, kalian ada di tempat yang tepat. Karena kali ini, kita akan membahas sebuah cerita nyata yang dijamin bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita seram yang lebih menegangkan. Oh iya, biar suasana tetap adem dan berkah, yuk tulis sholawat di kolom komentar. Tulis juga dari mana asal kalian, biar kita bisa saling kenal dan berbagi cerita seram dari berbagai daerah di Indonesia. Malam itu, Rahmat mengendarai ambulans sendirian, melintasi jalanan sepi yang membentang di antara perbukitan dan hutan kecil. Ia sudah terbiasa dengan perjalanan malam, mengantar pasien atau jenazah ke berbagai daerah terpencil. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan tertutup awan tebal, membuat suasana semakin gelap. Lampu jalan nyaris tidak ada, hanya sesekali cahaya remang-remang dari rumah-rumah penduduk di kejauhan. Di dalam ambulans, jenazah yang sedang ia antar terbaring diam di dalam peti, ditemani suara samar dari radio komunikasi yang sesekali berbunyi statis. Rahmat melirik GPS di ponselnya. Jalan yang ia lalui seharusnya lurus terus, tetapi tiba-tiba, GPS mengarahkan ke jalan kecil di sisi kanan, jalan yang tidak ia kenali. Awalnya ia ragu, tetapi karena ingin cepat sampai, ia mengikuti arahan itu. Mungkin ini jalan pintas, gumamnya dalam hati. Begitu masuk ke jalan tersebut, suasana langsung berubah drastis. Jalan aspal yang mulus berubah menjadi jalan berbatu yang sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang tampak seperti bayangan hitam di tengah malam. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan, membuat pandangannya terbatas. Rahmat mengurangi kecepatan, memastikan bahwa ia tetap berada di jalur yang benar. Namun, semakin ia melaju, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya suara mesin ambulans yang berderum pelan. Biasanya, perjalanan malam seperti ini akan ditemani suara binatang malam, tetapi kali ini, tidak ada apa-apa. Seperti seluruh alam membeku. Rahmat mulai merasa tidak nyaman. Tangannya berkeringat, meskipun udara begitu dingin. Ia melirik ke kaca spion, sekilas merasa melihat sesuatu bergerak di belakang ambulans. Bayangan hitam, atau hanya pantulan cahaya? Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Jangan paranoid, Mat, katanya pada diri sendiri. Ini cuma efek suasana malam. Namun, ketenangannya mulai terkikis ketika jarum bensin tiba-tiba turun drastis. Dari setengah tangki, langsung hampir kosong. Rahmat mengerutkan kening. Mana mungkin? Tadi masih banyak? Pikirnya. Panik, ia menepi di pinggir jalan dan mencoba menyalakan ulang mesin. Namun, sebelum ia sempat memutar kunci kontak, sesuatu di GPS-nya membuatnya terdiam. Jalan yang tadi tertera di layar, menghilang. Bahkan, titik lokasi ambulans tidak lagi terdeteksi. Rahmat menelan ludah. Perasaannya semakin tidak enak. Ia mencoba melihat keluar jendela, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan, mungkin rumah penduduk atau warung kecil. Tapi yang ia lihat hanyalah sebuah rumah tua. Rumah itu berdiri sendiri di tepi jalan, tampak seperti rumah peninggalan zaman dulu, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang sebagian runtuh. Lampunya menyala redup,
seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Seingatnya, tadi ia tidak melihat rumah ini saat masuk ke jalan ini. Namun, sekarang rumah itu ada di sana, seakan sudah berdiri sejak lama. Ia menimbang-nimbang. Jika bensinnya benar-benar habis, ia harus mencari bantuan. Tetapi, haruskah ia mengetuk rumah itu? Tiba-tiba, sesuatu bergerak di balik jendela rumah. Bayangan seseorang. Rahmat tercekat. Ada orang di dalam sana. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan, ia mematikan mesin ambulans dan keluar. Udara di luar lebih dingin daripada yang ia bayangkan, menusuk sampai ke tulang. Langkahnya berat saat mendekati rumah itu. Setiap pijakan di tanah terasa seperti menggema di telinganya sendiri. Rumah itu semakin dekat, dan semakin jelas ia melihat detailnya. Jendela yang berdebu, pintu kayu yang sedikit terbuka, dan di baliknya, kegelapan yang pekat. Rahmat menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Toh, toh, toh. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Toh, toh, toh. Masih tidak ada jawaban. Tetapi, ada sesuatu yang berubah. Lampu rumah tiba-tiba mulai redup, seolah-olah ada yang menyerap cahayanya perlahan-lahan. Rahmat merasakan kakinya gemetar. Haruskah ia tetap di sini? Haruskah ia pergi? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, pintu rumah itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang, seperti mengundangnya masuk. Di dalamnya, hanya ada kegelapan, dan suara pelan yang mulai terdengar dari dalam. Seseorang menangis. Rahmat tidak tahu, bahwa keputusannya untuk masuk ke rumah itu akan menjadi keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Rahmat melangkah masuk ke dalam rumah tua itu dengan perasaan was-was. Begitu ia melewati ambang pintu, udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Bau kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, bau lembab, seperti ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Lampu redup yang tergantung di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan aneh di dinding-dinding kayu yang mulai mengelupas. Di dalam rumah itu, keheningan menyelimuti segalanya. Tidak ada suara selain napas Rahmat yang terdengar berat. Namun, di ujung ruangan, samar-samar ia mendengar suara seseorang menangis. Pelan, bergetar. Seperti seseorang yang putus asa. Rahmat menelan ludah. Jantungnya berdebar semakin kencang. Siapa yang menangis? Matanya menyapu ruangan. Ruang tamu ini tampak berantakan. Kursi-kursi kayu tua berserakan, meja kecil di sudut ruangan tampak berdebu, dan yang paling aneh, ada banyak sekali foto tergantung di dinding. Rahmat melangkah mendekat untuk melihat foto-foto itu. Semua foto tampak kuno, berwarna hitam putih. Beberapa terlihat buram karena usia, tetapi satu hal yang membuatnya bergidik. Semua foto itu menampilkan orang-orang yang memandang lurus ke kamera, dengan ekspresi kosong. Rahang Rahmat mengeras. Tatapan mereka terasa seperti sedang mengawasi siapapun yang masuk ke dalam rumah ini. Lalu, matanya tertuju pada satu foto yang berbeda dari yang lain. Foto yang tampak lebih baru dibandingkan yang lain. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Darahnya seketika membeku. Itu fotonya sendiri. Rahmat mundur selangkah, napasnya tercekat. Bagaimana mungkin fotonya ada di rumah ini? Ia tidak pernah datang ke tempat ini sebelumnya, tidak mengenal siapapun di sini. Jadi siapa yang menggantung foto itu di dinding? Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Rahmat membeku. Suasana berubah menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Seakan seluruh rumah menahan napas bersamanya. Kemudian, tanpa peringatan, sebuah suara bisikan terdengar tepat di telinganya. Kau tidak akan bisa pulang. Rahmat menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Lalu,
Sesuatu terjadi. Semua lampu di rumah itu padam serentak. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Rahmat meraba-raba kantongnya, berusaha mengeluarkan ponsel untuk menyalakan senter. Namun, ketika ia menyalakannya, cahaya senter ponselnya hanya menerangi satu hal. Seseorang berdiri di ujung ruangan. Rahmat membeku. Cahaya senternya bergetar di tangannya. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan, berdiri diam, membelakanginya. Rambutnya panjang, acak-acakan, tubuhnya kurus, dan pakaiannya lusuh. Perempuan itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri diam. Rahmat ingin berlari, ingin keluar dari rumah ini. Tetapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya di tempat. Tiba-tiba, perempuan itu mengeluarkan suara. Suara tangisan yang sama. Rahmat merasa bulu kuduknya meremang. Suara itu bukan hanya tangisan. Ada sesuatu yang aneh. Tangisan itu terdengar terdistorsi. Seperti suara yang berasal dari dalam air. Perlahan, perempuan itu mulai berbalik. Rahmat ingin menutup matanya, tetapi ia tidak bisa. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk melihat. Ketika perempuan itu akhirnya berbalik sepenuhnya, Rahmat merasakan darahnya berdesir ke seluruh tubuh. Wajah perempuan itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, hanya ada lubang hitam yang dalam. Kulit wajahnya terlihat menghitam, seolah-olah terbakar atau membusuk. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang begitu lebar, tidak wajar. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu terdengar dari semua arah. Rahmat berteriak dan langsung berlari menuju pintu. Ia mencoba meraih gagangnya, tetapi pintu itu tidak bisa dibuka. Seakan terkunci dari luar. Tangannya gemetar, mencoba menarik-narik pintu sekuat tenaga. Tetapi seberapapun ia mencoba, pintu itu tidak bergeming. Di belakangnya, suara langkah kaki mulai mendekat. Pelan, teratur. Seperti seseorang yang menikmati momen ini. Rahmat panik. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Perempuan itu tidak berjalan. Ia melayang. Dan kini, ia berada tepat di depan wajah Rahmat. Matanya yang kosong menatap langsung ke dalam jiwa Rahmat. Perlahan, tangannya yang kurus dan panjang terangkat, menuju leher Rahmat. Rahmat ingin berteriak lagi, tetapi suara tenggorokannya tercekat. Sesuatu menekan dadanya. Nafasnya semakin sulit. Di telinganya, ia mendengar suara bisikan terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. "Sekarang, kau milikku." Keesokan paginya, warga menemukan ambulans Rahmat di pinggir jalan dengan mesin masih menyala. Namun, yang aneh, Rahmat tidak ada di dalamnya. Mobil itu terparkir di tempat yang seharusnya tidak ada siapa-siapa pada malam sebelumnya. Jalanan itu kosong, tidak ada rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan. Mereka membuka pintu ambulans, tetapi tidak menemukan tanda-tanda perlawanan. Kunci masih ada di tempatnya, jenazah yang dibawa Rahmat pun tetap utuh di dalam peti. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di dalam ambulans, di kaca depan, terlihat bekas tangan berwarna hitam, seperti arang. Bekas itu tidak hanya satu, ada banyak, seperti seseorang yang sedang menempelkan wajah dan tangannya ke kaca dari dalam. Lebih aneh lagi, di dashboard ambulans ditemukan secarik kertas lusuh. Tulisan di kertas itu tampak tergesa-gesa, seperti ditulis dalam kepanikan. Tulisan itu berbunyi, "Jangan masuk ke rumah itu." Para petugas saling berpandangan. Rumah? Rumah mana? Mereka pun mulai mencari jejak Rahmat di sekitar lokasi, menyisir hutan di sekitar jalan itu. Namun, setelah berjam-jam pencarian, tidak ada satu pun jejaknya. Seakan Rahmat menghilang begitu saja tanpa bekas. Namun, ada satu warga tua yang melihat kejadian itu di berita,
dan ia datang ke kantor polisi dengan wajah pucat. Namanya Pak Sarno, seorang lelaki tua yang sudah tinggal di desa itu selama puluhan tahun. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada polisi, "Anak itu masuk ke rumah gaib." Polisi terdiam. Rumah gaib? Pak Sarno mengangguk. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ingatan buruk kembali menghantuinya. Ia mulai bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, di tempat itu memang pernah berdiri sebuah rumah tua. Rumah itu milik seorang perempuan bernama Siti, seorang janda yang hidup sendiri setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis. Namun, kabar yang beredar di desa, Siti bukan hanya sekadar janda biasa. Ia dikenal sebagai seseorang yang mempelajari ilmu hitam. Orang-orang di desa sering melihatnya duduk di depan rumahnya saat tengah malam, berbisik-bisik sendiri, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Lalu, suatu hari, Siti ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya membusuk lebih cepat dari seharusnya, kulitnya menghitam seperti terbakar, dan yang paling mengerikan, kedua matanya kosong, seolah-olah sesuatu telah merenggutnya dari dalam. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, beberapa tahun kemudian, rumah itu terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Yang membuatnya lebih aneh, tidak ada satupun warga yang melihat api atau asap sebelum rumah itu lenyap. Rumah itu hanya menghilang begitu saja. Sejak kejadian itu, beberapa orang yang melewati jalan itu mengaku melihat rumah itu muncul kembali, tetapi hanya bagi mereka yang dipilih. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya, tidak pernah kembali. Pak Sarno menatap polisi dengan mata serius. Anak itu sudah hilang. Dia tidak akan ditemukan lagi. Polisi tidak percaya begitu saja. Mereka tetap melakukan pencarian selama berhari-hari. Namun, hasilnya tetap sama. Rahmat menghilang tanpa jejak. Tidak ada saksi yang melihatnya turun dari ambulans. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Sampai akhirnya, setelah seminggu berlalu, kasus ini pun perlahan mulai terlupakan. Rahmat dinyatakan hilang. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang sopir ambulans lain menggunakan kendaraan yang dulunya milik Rahmat. Malam itu, ia sedang berkendara di rute yang berbeda, jauh dari tempat Rahmat menghilang. Namun, saat melintas di jalan sepi, tiba-tiba radio komunikasi ambulans berbunyi. Awalnya hanya suara statis, tetapi kemudian, sebuah suara pelan terdengar. Suara seseorang yang ia kenal, suara Rahmat. "Tolong, aku masih di sini." Sopir itu langsung menghentikan mobilnya. Jantungnya hampir copot. Ia mencoba mereset radio, berpikir mungkin itu hanya gangguan sinyal. Namun, suara itu kembali terdengar. "Jangan biarkan aku sendirian di sini. Tolong aku." Suara Rahmat terdengar semakin lemah. Lalu, setelah beberapa detik, sebuah suara lain terdengar. Suara perempuan. Namun kali ini, suaranya bukan memohon. Suara itu terdengar pelan, tetapi menyeramkan. Seolah-olah ia sedang tersenyum saat berbicara. Dia tidak bisa pulang. Radio itu tiba-tiba mati total. Sopir ambulans itu langsung menancap gas, tidak berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu, ambulans yang pernah digunakan Rahmat tidak lagi dipakai. Para sopir ambulans lain menolak menggunakannya, mengatakan bahwa mereka merasa selalu diawasi saat berada di dalam mobil itu. Ada yang mengatakan Rahmat masih terjebak di rumah gaib itu. Ada yang percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari rumah itu. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang melihat rumah itu lagi, berarti mereka telah dipilih. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada jalan pulang. Gimana menurut kalian? Apakah ini sekadar kejadian aneh,
Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.